Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putra Alfarisi dari kelas Kimia Industri 2. Saya akan mempresentasikan tentang sistem keamanan. Keamanan digital. Keamanan digital dapat diartikan sebagai proses untuk meyakinkan penggunaan layanan digital dengan aman. Dan kedua, keamanan informasi. Keamanan informasi terdiri dari dua kata, yaitu keamanan dan informasi. Keamanan secara fisik dapat dianalogikan dengan pelindungan sebuah gedung, seseorang, organisasi, atau negara dari ancaman kejahatan. Keamanan dapat dilakukan melalui objek fisik seperti pagar, dinding, dan kunci. Namun juga bisa dilakukan oleh orang. Proses pengawasan otorisasi seperti yang ditentukan di area tertentu, seperti objek penting negara, bandara, dan lain-lain. Informasi adalah hasil pengolahan data, sedangkan data sendiri berasal dari kata dalam bahasa Latin, yaitu datum, yang artinya adalah fakta, keterangan yang benar dan nyata, yang dapat diobservasi dan dikumpulkan dari sumber data. Data dapat dijadikan dasar kajian, analisis, atau kesimpulan. Ketiga, penyaringan konten negatif. Konten negatif di internet adalah jenis konten yang dapat merusak, merugikan, atau memiliki dampak negatif pada pembacaan. Contoh jenis konten negatif di internet: kekerasan fisik dan non-fisik, video atau gambar yang menampilkan tindakan kekerasan, pelecehan fisik, atau perlakuan kasar terhadap individu atau makhluk lain. 2. Pelecehan, pencemaran nama baik, dan pelecehan seksual. Konten yang mengejek, yang mencemarkan nama baik atau melecehkan individu, seringkali dalam bentuk pelecehan seksual. 3. Keberanian dan diskriminasi, materi yang mengandung pesan kebencian, diskriminasi rasial, etnis, agama, gender, orientasi seksual, atau kelompok sosial tertentu. 4. Konten pornografi, materi yang memuat konten pornografi yang tidak sesuai dengan norma sosial. 5. Konspirasi dan disinformasi, informasi palsu atau teori konspirasi yang dapat meresahkan atau membingungkan pembaca. 6. Bullying dan tindakan intimidasi, tindakan penganiayaan verbal atau cyberbullying yang dapat merugikan mental dan emosional korban. 7. Konten yang memprovokasi kekerasan, materi yang memotivasi atau memprovokasi tindakan kekerasan atau kejahatan. 8. Penghinaan dan kritik yang tidak sehat, kritik yang kasar, penghinaan atau retorika yang merugikan individu atau kelompok tertentu. 9. Gangguan privasi, pelanggaran privasi pribadi seperti penyebaran informasi pribadi tanpa izin. Menyaring konten negatif di dunia digital. Konten negatif yang berkembang di internet sangatlah merugikan bagi generasi muda. Untuk menyaring konten negatif di internet dapat digunakan beberapa cara, seperti contoh: gunakan perangkat lunak penyaring. 2. Aktifkan kontrol orang tua. 3. Perbarui perangkat dan aplikasi. 4. Pendidikan dan kesadaran. 5. Gunakan mesin pencari aman. 6. Laporkan konten negatif. Manajer kata sandi.
Kata sandi merupakan string yang terdiri sekumpulan karakter tertentu yang biasa digunakan untuk membantu melakukan proses autentikasi untuk mematikan atau memeriksa kebenaran identitas tertentu, sehingga memastikan hanya pihak-pihak yang sah yang dapat mengakses sebuah sistem layanan maupun akun. Kata sandi yang digunakan untuk akses beberapa sistem yang diantaranya adalah akses sistem komputer dan sistem web aplikasi. Autentikasi web. Situs web sebagai salah satu sumber daya yang banyak digunakan di internet. Situs web dapat diidentifikasi bahwa situs tersebut adalah autentik. Autentikasi pengguna. Autentikasi pengguna adalah bagian penting dari keamanan informasi. Banyak kejahatan yang peretasan terjadi karena autentikasi pengguna ini. Autentikasi pengguna umumnya menggunakan username dan password. Username dan password adalah data sensitif yang harus dijaga agar tidak diketahui orang lain. Biometrik. Biometrik adalah karakteristik biologis yang unik bagi seorang individu. Termasuk di dalamnya adalah sidik jari, pola suara, struktur wajah, geometri tangan, pola mata, iris atau retina, dan DNA. DNA sudah lama digunakan dalam penegakan hukum dan sistem peradilan di Indonesia. Teknologi biometrik untuk identifikasi saat ini adalah investasi yang bernilai miliaran dolar dengan banyak aplikasi yang bermanfaat dan memberikan kenyamanan dan keamanan. Autentikasi dua langkah adalah metode keamanan yang memerlukan dua langkah atau faktor berbeda untuk mengonfirmasi identitas pengguna. Tujuannya adalah meningkatkan keamanan secara signifikan dibandingkan dengan autentikasi satu langkah yang bisa menggunakan kata sandi saja. Dengan menggunakan dua langkah yang berbeda, meskipun satu faktor keamanan diketahui atau dikompromi, yang lainnya masih dapat memberikan lapisan pelindungan. Autentikasi multifaktor. Dengan menggunakan kata sandi dan pemindahan biometrik saat ini cukup memandai. Namun dengan banyak usaha untuk meretas muncul autentikasi dengan metode lain. Metode lain tersebut dengan autentikasi multifaktor. Privasi dan keamanan pada akun platform digital. Privasi pada platform digital merujuk pada hak individu untuk mengontrol informasi pribadi mereka yang dikumpulkan, disimpan, dan digunakan oleh platform dan perusahaan teknologi. Ini menjadi semakin penting dengan meningkatnya pengguna internet dan layanan digital, di mana pengguna sering kali memberikan data pribadi mereka sebagai bagian dari pengalaman online mereka. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Dr. Rashid Al-Farisi, absen 13, kelas 10 Kin 2. Jaringan internet. Saya akan menjelaskan jaringan internet dan komputer. Jaringan komputer dan manfaatnya. Jaringan komputer adalah kumpulan komputer dan perangkat lainnya yang saling terhubung melalui media komunikasi untuk berbagai data, sumber daya, dan layanan. Jaringan memungkinkan komputer berkoordinasi dan berbagi informasi satu sama lain, baik secara lokal maupun global. Manfaat jaringan komputer: berbagai sumber daya. Komputer dalam jaringan dapat berfungsi perangkat keras seperti printer,
server dan penyimpanan data. Komunikasi lebih cepat. Pengguna dapat mengirim dan menerima pesan, email atau file secara langsung melalui jaringan. Akses data terpusat. Jaringan memungkinkan pengguna untuk mengakses data dari satu lokasi pusat seperti database perusahaan. Efisiensi biaya. Menggunakan jaringan komputer memungkinkan penggunaan perangkat yang lebih efisien seperti server dan penyimpanan data bersama. Efisien biaya. Menggunakan jaringan komputer memungkinkan penggunaan perangkat yang lebih efisien seperti server dan penyimpanan data bersama. Kolaborasi dan produktivitas. Pengguna dapat bekerja sama secara lebih mudah dan produktif melalui jaringan, misalnya dengan berbagai dokumen secara online atau bekerja secara bersamaan di sebuah proyek. Topologi jaringan. Topologi bus. Semua perangkat terhubung ke satu kabel utama. Kelemahannya, jika kabel utama rusak, seluruh jaringan tidak berfungsi. Topologi ring. Setiap perangkat terhubung ke dua perangkat lain membentuk sebuah lingkaran data berjalan dalam satu arah. Topologi star. Semua perangkat terhubung ke satu perangkat pusat. Ini adalah topologi yang aman digunakan karena lebih stabil. Topologi mesh. Setiap perangkat terhubung langsung ke perangkat lain meskipun sangat andal. Topologi ini memerlukan banyak kabel dan biaya. Aspek teknis jaringan komputer. Protokol jaringan aturan atau standar yang mengatur bagaimana data ditransmisi dan diterima dalam jaringan. Contoh protokol TCP atau IP, Transmission Control Protocol, atau Internet Protocol yang digunakan dalam internet, media dan misi. Sekian dari saya. Terima kasih.